Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah Manajemen Transportasi Multimoda yang beranggotakan saya sendiri Dinar Fatia Siraj, Dimas Wedwi Katama, Faransani, Fatmaira Junita, Gian Brainard Kuwemba, dan Irfan Eka Mahendra. Materi pertemuan pertama yaitu kebijakan pengembangan dan implementasi keterpaduan transportasi perkotaan yang akan dibacakan oleh Dimas Dwi Katama. Jadi di sini ada landasan hukum keterpaduan sistem transportasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pada pasal 2. Kemudian UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 2 dan pasal 5 ayat 6 huruf B. Kemudian yang ketiga UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada pasal 2 dan pasal 10 ayat 6 huruf B. Dan yang terakhir UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ pada pasal 2 dan 3. Keterpaduan transportasi perkotaan. Di sini terdapat konsepnya adalah dioperasikan dengan konsep jaringan sehingga dapat melayani berbagai tujuan perjalanan. Konektivitas jaringan rute berbagai moda angkutan yang berbeda jaringan antar moda harus saling terintegrasi dan saling melengkapi. Integrasi pelayanan dimulai dari tahap perencanaan, operasional, hingga pembangunan infrastruktur. Meliputi simpul transfer antara berbagai moda angkutan umum. Kemudian aspek, terdapat kebijakan, integrasi prasarana perpindahan moda atau termasuk sistem informasi, integrasi pelayanan dan operasional atau kesetaraan kualitas pelayanan dan jadwal pelayanan, dan terakhir integrasi sistem pembayaran. Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan. Kebijakan, mengintegrasikan seluruh pelayanan angkutan umum perkotaan dengan menyediakan fasilitas keterpaduan pelayanan yang mampu menjamin terwujudnya efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan. Strategi, yang pertama, pengembangan fasilitas atau prasarana integrasi transportasi perkotaan, termasuk pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, penyediaan sarana angkutan pemoda yang setara. Yang ketiga, memfasilitasi penerapan tiket elektronik. Berikut ini adalah dokumentasi atau implementasi dari hal yang saya sebutkan di atas. Kemudian masuk ke materi 2, angkutan multimoda. Transportasi yaitu suatu kegiatan untuk memindahkan suatu orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang terpisah secara spasial, baik dengan atau tanpa sarana atau alat angkut. Perpindahan tersebut melalui jalur perpindahan, yaitu prasarana baik alami atau udara, sungai, laut, maupun man-mode, jalan raya, jalan rel, atau pipa. Sistem transportasi dalam kegiatan sosioekonomi. Dapat kita lihat di sini, kebutuhan akan transportasi merupakan kebutuhan turunan pertama atau derived demand dari kegiatan sosioekonomi, di mana pergerakan yang terjadi merupakan akibat dari adanya pergerakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat adanya pemisahan lokasi aktivitas. Angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Kegiatan angkutan multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima barang dari badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda. Unimoda adalah kontrak tersendiri untuk setiap tahap kegiatan, dokumen tersendiri untuk setiap tahap kegiatan, billing tersendiri untuk setiap kontrak. Beda persyaratan dan tingkat pertanggungjawaban untuk setiap tahap kegiatan. Tingkat efisiensi penggunaan antara multimoda dan unimoda. Multimoda, pertama, mengurangi waktu yang hilang pada transshipment point. Kedua, mengangkut lebih cepat, menekan kerugian terhadap jarak dan menghemat permodalan. Ketiga, mengurangi beban dokumentasi, formalitas, dan birokrasi. Kemudian menghemat biaya karena tarif rata-rata dan biaya asuransi turun. Kemudian memerlukan satu agen saja sebagai penanggung jawab. Menurunkan harga barang ekspor, dan yang terakhir meningkatkan daya saing barang ekspor di pasar global. Unimoda yang pertama mempersulit eksporter atau konsainer di setiap lini tahapan kegiatan. Yang kedua mempermahal biaya angkutan, karena pelaksanaan angkutan harus tampil di setiap jenjang birokrasi. Struktur biaya angkutan tidak pasti, klaim angkutan sulit diurus, dan biaya premi angkutan tinggi. Dan yang terakhir, eksporter atau konsainer menghadapi banyak penanggung jawab angkutan. Kunci sukses kinerja angkutan multimoda. Yang pertama adalah tepat waktu, kemudian utuh bentuk atau wujud,
kemudian utuh jumlah, pelayanan yang baik, biaya kompetitif, kepercayaan, dan image. Faktor keberhasilan penyelenggaraan transportasi antar moda atau multimoda. Yang pertama, keterpaduan jaringan prasarana. 2, keterpaduan jaringan pelayanan. 3, penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda. Kemudian materi 3 yang akan dibacakan oleh Gian Brainerd Wimba. Materi 3, konsep untuk klasifikasi konsep jaringan transportasi wilayah perkotaan. Untuk berikut klasifikasi kota dalam tabel, ukuran kota kawasan metropolitan lebih dari 1 juta jiwa. Untuk yang kedua, kawasan perkotaan besar lebih dari 500.000 jiwa. Ketiga, kawasan perkotaan sedang 100 sampai 500.000 jiwa. Kawasan perkotaan kecil 50.000 sampai 100.000 jiwa. Yang kelima, kawasan megapolitan gabungan 2 atau lebih metropolitan. Ini sumber PP nomor 26 tahun 2008 tentang RT RWN pasal yang ke-16. Untuk klasifikasi pusat kegiatan, untuk yang pertama pusat kegiatan nasional atau PKN, itu kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi atas atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional. Yang kedua, kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi. Dan atau yang ketiga, kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Yang kedua, pusat kegiatan wilayah atau PKW. Yang pertama, untuk kriterianya ada kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN. Untuk yang kedua, kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Dan atau yang terakhir, kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Untuk yang ketiga, pusat kegiatan lingkungan atau PKL, kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat. Sumbernya dari PP nomor 26 tahun 2008 tentang RT RWN pasal yang ke-14. Sistem klasifikasi jalan. Jalan umum dikelompokkan menurut A. Sistem jaringan jalan yang terdiri atas. Yang pertama, sistem jaringan primer antar kota dan sistem jaringan jalan sekunder dalam kota. B. Fungsi jalan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, status jalan yang dikelompokkan menjadi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan jalan desa. Dan terakhir, kelas jalan dikelompokkan menjadi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Selanjutnya untuk klasifikasi terminal. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan atau bandar udara. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang, orang atau barang, serta perpindahan moda. Berdasarkan objek yang dilayani, terminal dibagi menjadi 2. Yang pertama, terminal penumpang, yang kedua, terminal barang. PM 102 tahun 2018 tentang penyelenggaraan terminal angkutan barang. Terminal barang terdiri dari 1. Terminal barang untuk umum, yang kedua, terminal barang untuk kepentingan sendiri. Untuk keterpaduan jaringan transportasi antar moda bisa dilihat dari gambar berikut. Ada kapal laut, bus, kemudian simpulnya ada pesawat, kemudian ada pelabuhan, ada kereta api, kemudian ada stasiun, bandara. Itu merupakan keterpaduan jaringan transportasi antar moda. Selanjutnya materi 4 yang akan dibacakan oleh Taruna Farhan. Untuk materi 4, transportasi pengumpan. Yang pertama ada sistem BRT, jalur dan alignment khusus. Jalur khusus bus membuat perjalanan lebih cepat dan memastikan bus tidak tertunda oleh kemacetan lalu lintas. Pelakuan di persimpangan. Prioritas bus akan sering diberikan di persimpangan bersinyal untuk mengurangi keterlambatan. Selanjutnya, peron. Peron stasiun harus sejajar dengan lantai bus untuk naik dengan cepat dan mudah, sehingga dapat diakses sepenuhnya oleh kursi roda, penumpang penyandang cacat, dan kereta bayi dengan penundaan yang minimal. Pengambilan tarif di luar bus, menghilangkan penundaan yang disebabkan pembayaran di dalam bus. Selanjutnya ada sistem KA Bandara Medan. Stasiun yang berdiri di atas seluas 70.004 meter persegi ini telah menjelma menjadi City Train Stasiun KA Bandara. Jumlah perjalanan dari stasiun KA Bandara Medan menuju stasiun KA Bandara Kuala Namu adalah 40 perjalanan per hari dengan waktu tempuh 30 menit. Kemudian ada Damri Gambir Lampung. Damri Gambir Lampung adalah salah satu akses perjalanan naik Damri dari stasiun Gambir ke berbagai rute yang tertuju di Pol Damri yang ada di Lampung. Rata-rata sebagian besar Lampung dan Jakarta terhubung dengan stasiun Gambir atau Pol Damri Gambir. Selanjutnya, transportasi pengumpan.
matra laut. Kapal pengumpan atau feeder ship adalah kapal barang berukuran sedang. Pengumpan mengumpulkan kontainer pengiriman dari pelabuhan yang berbeda dan mengangkutnya ke terminal kontainer pusat di mana kontainer tersebut dimuat kapal yang lebih besar atau untuk diangkut lebih lanjut dengan truk atau kereta api ke pedalaman pelabuhan. Berikut ini contoh dari transportasi pengumpan ada Damri Gambir Lampung dan sistem KA Bandara Medan. Selanjutnya materi pertemuan kelima yaitu keterpaduan antar moda. Keterpaduan antar moda. Yang pertama ada pelayanan, yaitu keterpaduan dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa atau kapasitas, jadwal, tiket pelayanan atau LOS, sistem tiket, dan kriteria lain. Yang kedua ada keterpaduan operasional. Lalu jaringan pelayanan. Yang pertama ada keterpaduan pada pelayanan transportasi antar moda perkotaan, transportasi antar moda antar kota, dan transportasi antar moda luar negeri. Yang kedua keterpaduan pada rute dan trayek. Ada lagi jaringan prasarana, yaitu keterpaduan jaringan prasarana transportasi antar moda yang diwujudkan dalam bentuk interkoneksi antar fasilitas dalam terminal transportasi antar moda. Pemilihan moda angkutan. Faktor penentunya yaitu pertama, keperluan perjalanan atau rutinitas dan urgensi. Yang kedua, panjang perjalanan. Yang ketiga, perbandingan waktu biaya, keselamatan, dan keamanan kenyamanan antar moda. Yang keempat, kepemilikan kendaraan. Yang kelima, pendapatan. Yang keenam, gender. Dan yang ketujuh, kondisi fisik atau umur. Keseimbangan transportasi. Berikut adalah diagram tentang keseimbangan transportasi. Perencanaan transportasi sebenarnya adalah untuk dapat memastikan bahwa kebutuhan akan pergerakan dalam bentuk pergerakan manusia, barang, atau kendaraan dapat ditunjang oleh sistem prasarana transportasi yang ada dan harus beroperasi di bawah kapasitasnya. Keterpaduan jaringan atau kesimpulannya yaitu keterpaduan jaringan prasarana tersebut agar menjadi single seamless service diwujudkan dalam bentuk interkoneksi pada simpul yang berfungsi memfasilitasi alih moda yang pada perkembangan terkini disebut sebagai intermodal terminal. Intermodal terminal dari aspek tatanan fasilitas, fungsi dan operasionalnya harus memberikan pelayanan single seamless yang efektif dan efisien. Materi pada pertemuan 6 akan dibacakan oleh Taruna Ilvan. Materi 6 yaitu interaksi modal matrix. Interaksi modal matrix berfungsi sebagai menginventarisir jenis pelayanan di simpul transportasi, mengetahui kondisi fasilitas interaksi antar pelayanan di simpul transportasi, mengetahui harapan pengguna terhadap kemudahan interaksi antar layanan di simpul transportasi, mengetahui fasilitas interaksi antar pelayan apa yang belum ditemui dan harus diperbaiki. Ada 6 langkah dalam interaksi matrix. 1. Mengembangkan daftar model. 2. Mengembangkan metrik untuk modal yang ingin diinteraksikan. 3. Nilai yang diinginkan pada level interaksi moda. 4. Mengembangkan matriks interaksi modal untuk setiap alternatif. 5. Menilai interaksi modal untuk setiap alternatif. 6. Evaluasi total yang dihitung dari setiap alternatif. Materi 7 yaitu penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda. Penyelenggaraan yang pertama yaitu kegiatan angkutan multimoda. Kegiatan angkutan multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. 2. Pendaftaran BUAM asing. Badan Usaha Angkutan Multimoda asing untuk dapat beroperasi di Indonesia wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan disertai dokumentasi persyaratan. 3. Pendaftaran BUAM nasional. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional untuk beroperasi di negara anggota ASEAN wajib mendaftarkan usahanya kepada Menteri. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Menteri menetapkan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional untuk beroperasi di negara anggota ASEAN. Penyelenggaraan yang keempat, pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda. Badan Usaha Angkutan Multimoda asing yang telah memperoleh surat persetujuan pendaftaran dapat beroperasi di Indonesia dengan menunjuk agen Badan Usaha Angkutan Multimoda asing dapat beroperasi hanya sampai pada pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pelabuhan penyeberangan lintas batas negara, atau bandar udara internasional yang melayani kargo udara, atau terminal barang dan stasiun kereta api yang melayani angkutan lintas batas negara saja. 5. Dokumen angkutan multimoda. Yang pertama, identifikasi barang atau merek dan nomor. 2. Sifat barang atau barang berbahaya, barang yang mudah rusak. Yang 3. Rincian barang jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang.
Keempat, berat kotor atau jumlah barang. Kelima, ukuran barang. Keenam, keterangan lain yang dinyatakan oleh konsignor pengirim. 7, kondisi nyata barang. 8, nama dan tempat usaha badan usaha angkutan multimoda. Kemudian nama pengirim atau pengguna jasa, penerima barang atau jika disebut oleh pengirim. Kemudian tempat dan tanggal barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda, tempat penyerahan barang, selanjutnya tanggal atau periode waktu penyerahan barang di tempat penyerahan barang sesuai dengan persetujuan para pihak. Selanjutnya pernyataan bahwa dokumen angkutan multimoda dapat dinegosiasi atau tidak dapat dinegosiasi. Kemudian tempat tanggal penerbitan dokumen angkutan multimoda, tanda tangan dari penanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atau orang yang diberi kuasa. Selanjutnya ongkos untuk setiap moda transportasi dan total ongkos mata uang yang digunakan serta tempat pembayaran sesuai dengan persetujuan para pihak. Kemudian rute perjalanan dan moda transportasi yang digunakan serta tempat transshipment apabila diketahui pada saat dokumen diterbitkan. Selanjutnya nama agen atau perwakilan yang akan melakukan penyerahan barang dari asuransi muatan. Keenam, standar trading condition. Dokumen angkutan multimoda diterbitkan oleh asosiasi yang harus mengacu pada standar trading condition. STC digunakan sebagai landasan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan angkutan multimoda bagi badan usaha angkutan multimoda dengan penguasaan jasa. STC paling sedikit mengatur mengenai kondisi perusahaan, kondisi barang-barang khusus, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, batasan tapi hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan barang yang beresiko atau berbahaya, asuransi, dan klaim. STC dapat pula mengacu pada ketentuan internasional dan regional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. 7. Tata cara pemberian rekomendasi STC. Untuk mendapatkan rekomendasi dari Menteri, asosiasi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang dilengkapi dengan konsep standar trading condition. Kriteria penilaian untuk pembahasan konsep standar trading condition adalah sebagai berikut. 1. Penerapan standar trading condition sebagai dasar aturan perdagangan yang mengatur hubungan antara badan usaha angkutan multimoda dengan pengguna jasa. Hak kewajiban dan tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda. Selanjutnya hak kewajiban dan tanggung jawab pengguna jasa. Yang terakhir ketentuan umum dalam BUAM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.